Selamat datang di 0% Podcast. Bersama saya Badrus Bangkit, tuan rumah 0% Podcast. Dan tamu 0% Podcast kali ini saya mengundang seorang calon kepala desa Telempeh-Deje. Berawal dari request, baik itu di Facebook, Messenger, ataupun komentar di YouTube. Saya untuk menghadirkan calon kepala desa Telempeh-Deje nomor urut 2 atas nama Romli Mualim. Saya semakin penasaran seperti apa sih sosok Romli Mualim ini. Kemudian saya riset tipis-tipis nih teman-teman. Ternyata beliau ini adalah mantan presiden mahasiswa Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, ketua umum KMPY Keluarga Mahasiswa Bangkalan Yogyakarta. Berikut juga Ketua Umum IMA-NC, Ikatan Mahasiswa Alumni Nurul Khalil se-Indonesia, dan juga Sekretaris Ansor Tanah Merah, sekaligus Sekretaris Hisan Tanah Merah. Dan sekarang beliau ini sedang menempuh pendidikan, menjalani sidang tesis S2 jurusan Ilmu Politik di Universitas Airlangga, Surabaya. Langsung saja saya sapa. Apa kabar Pak Romli? Kabar Mas Badrus? Baik ya. Alhamdulillah sehat-sehat. Puasa lancar? Alhamdulillah lancar. Ya, Lebaran masih lama ini ya. Masih lama. Terima kasih sebelumnya Pak Romli sudah hadir di 0% Podcast, memenuhi permintaan dan request dari teman-teman, baik itu di Facebook saya, di Messenger, komentar YouTube. Banyak sekali yang meminta untuk Pak Romli ini ngobrol di 0% Podcast. Alhamdulillah ini udah dipenuhi loh request dari teman-teman loh. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Romli sudah meluangkan waktu hadir ngobrol di 0% Podcast. Calon Kepala Desa Telempeh-Deje nomor urut 2. Usia sekarang masih 30 tahun. 30 tahun. Sesuai KTP. Sesuai KTP. Aslinya tidak segitu. Aslinya berapa Pak? Ya kurang lebih segitulah. Kurang lebih tapi segitu, memang ya. Dulu itu di masa kecil saya itu tidak begitu tertata rapi perilaku administratif, sehingga penanyaan terhadap usia itu hanya katanya, sehingga ini saya korban penuaan diri di KTP gitu ya. Ya sebenarnya kalau saya konfirmasi ke orang tua dan juga sanak famili, kurang lebih ya 28 tahunan lah. Masih gitu 1-2 tahun lebih muda ya. Iya, 1 tahunan lebih muda gitu. Baik. Pertanyaan saya yang pertama, apa sih motivasi Pak Romli mencalonkan diri sebagai calon kepala desa Telempeh-Deje ini Pak? Aduh, itu sejarahnya lumayan panjang Mas. Karena dulu awalnya itu saya tidak mempunyai keinginan inisiatif untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Itu saya tidak pernah sama sekali. Cuman memang awalnya sejak 2019 saya itu off atau selesai dari S1 saya, kuliah saya di Yogyakarta. Itu saya mau lanjut di Jakarta rencananya. Cuman karena tuntutan orang tua, saya harus pulang ke Madura. Lah sehingga disitulah kedatangan saya di desa itu disambut baik oleh teman-teman sekitar. Akhirnya banyak kawan-kawan itu yang mengajak untuk ngopi bareng. Ayolah kita pikirkan desa ini ke depan. Ayo kita rembuk bagaimana sebaiknya pemuda itu atau desa itu melangkah, seperti itu awalnya. Itu belum ada inisiasi sama sekali untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Cuman ajakan dari kawan-kawan, teman-teman itu saya iakan dengan ngopi bareng. Akhirnya disitulah timbul ide-ide bagaimana ayo kita agendakan minimal 1 bulan sekali bagian cakancah tantretan mahasiswa kita duduk bareng. Awalnya hanya berebut bagaimana kontribusi teman-teman yang mahasiswa itu untuk terlibat membangun desa. Jaga sarah abentoh kepala desa untuk mewujudkan cita-cita kepala desa gitu aja. Awalnya begitu. Awalnya seperti itu. Akhirnya terbentuklah yang namanya Ikatan Mahasiswa Telempeh-Deje pada waktu itu. Kemudian saya bentuk ada RT, saya bentuk badan hukumnya dan lain-lain. Kemudian saya bentuk Ansor Telempeh-Deje, saya bentuk IPNU IPPNU Telempeh-Deje. Saya bikin kegiatan seperti itu. Saya belum ada sama sekali niatan untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Lah lambat laun dari gerakan itu ternyata banyak sesepuh
meskipun ada beberapa sepuh itu yang meninggal ya. Itu meminta saya untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Nah, seperti itu awalnya. Diminta, awalnya saya diminta. Saya waktu itu menolak gitu ya, karena bagi saya masih muda, saya belum berkeinginan seperti itu, saya mau fokus studi S2 saya, seperti itu jawaban saya. Cuman dari berbagai perkembangan komunikasi antar sesepuh ya, terutama sesepuh di kampung saya ya, itu komunikasinya ke orang tua saya gitu ya. Pada akhirnya ada tawaran, kalau bahasanya The Good Father itu yang tidak bisa saya tolak gitu ya. Ada tawaran yang tidak bisa saya tolak. Tawaran itu gini, setinggi apapun ilmumu, setinggi apapun kuliahmu, itu tidak akan pernah dirasa manfaatnya oleh masyarakat jika kamu tidak terlibat aktif dalam pemerintahan atau tidak terlibat aktif dalam urusan masyarakat itu sendiri. Dan dari situ tergerak. Nah, dan dari situlah saya bilang gini, loh, saya kan bisa bergerak tidak harus mempunyai jabatan. Nah, saya jawab seperti masih itu. Cari alasan untuk menolak ini. Iya, awalnya masih seperti itu. Akhirnya gini, beberapa sepuh masyarakat menginginkan bahwa dari awal Desa Telempadaje ini kepala desanya itu selalu orang tua. Bu, yo gimana kalau dipegang pemuda? Itu awalnya. Lah, dari situlah saya tergerak bahwa dengan omongan guru saya pada waktu itu, bahwa kamu Cong gitu ya, kamu Cong dikuliahkan, dimondokkan, dibiayain pendidikanmu sampai lulus S1, itu tujuannya adalah anfa'um linnas, untuk bermanfaat terhadap untuk sesama. bermanfaat terhadap sesama. Lah, sekarang coba kamu pikirkan, banyak orang Madura yang sukses di perantauan. Lah, apakah itu bermanfaat bagi masyarakat? Iya. Tapi coba kamu pikirkan, mana di antara yang lebih membutuhkan pikiranmu dan gagasanmu? Jelas orang desa, katanya seperti itu. Oke lah, pada waktu saya pikirkan, sekaligus karena menurut saya kepala desa ini adalah urusan yang sangat berat. Betul. Karena jam kantornya 24 jam jelas. Betul. Bukan 8 jam gitu ya. Saya tidak akan nyenyak tidur, saya ada urusan apapun tumpunya tetap kepada kepala desa, pada klebun seperti itu. Jadi motivasinya adalah untuk bermanfaat kepada masyarakat sekitar gitu, khususnya awalnya di masyarakat Telempadaje. Selain itu, Pak, apa sih tujuan Pak Romli ini mencalonkan kepala desa? Apa yang ingin dirubah dan apa yang penting untuk diperbaiki lebih baik lagi di Desa Telempadaje ini? Banyak sebenarnya Pak, saya melihat, dan karena setelah itu saya pikir memang saya memang harus menerima tawaran itu pada waktu itu ya. Akhirnya saya riset penelitian kecil-kecil kan tentang situasi dan kondisi sosial kemasyarakatan Desa Telempadaje. Sebenarnya apa sih kalau adanya saya dan tidak adanya saya, atau saya mencalonkan diri sebagai kepala desa ataupun tidak, apa yang bisa saya perbuat? Kan pada waktu itu ke situ arah riset saya. Lah, pada akhirnya saya meneliti, oh iya, ternyata salah satunya adalah pelayanan publik yang kurang begitu maksimal. Pelayanan publik yang kurang maksimal, baik itu di wilayah administratif dan lain-lain. Karena hal itu harus tertata rapi, karena itu menyangkut jati diri dan profil masyarakat dan identitas masyarakat luas. Dengan kondisi revolusi industri yang seperti ini, jelas identitas dan administratif sangat penting. Betul sekali. Nah, dan itu bukan tidak baik, enggak, tapi bagi saya itu perlu dirapikan lagi, diperbaiki lagi. Dan itu tertuang dalam visi dan misi Pak Romli tentunya. Insya Allah ya. Kalau boleh dong dikasih bocoran kepada kita semua, karena ini yang menonton bukan hanya masyarakat Telempadaje aja. Iya. Insya Allah masyarakat sekabupaten Bangkalan. Boleh dong dikasih bocoran Pak Romli. Ya, salah satunya di situ visi misi saya, salah satunya visi kemajuan lah ya. Itu adalah bagaimana memajukan Desa Telempadaje menjadi desa yang maju, adil, dan juga aman, seperti itu. Kemudian misi dan langkah-langkah saya salah satunya adalah perbaikan administrasi yang tertib gitu ya. Kemudian yang kedua adalah salah satu riset yang saya kaji perihal
ini pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan. Karena Itu saya bagaimana lihat itu? Apa yang dilihat di saya lihat gini, kini tidak jauh dari negara ya, karena saya lihat bahwa desa ini adalah negara kecil ya, negara kecil yang menjadi sebuah simbol kemajuan sebuah negara. Betul. Di desa Telempedeje ini di setiap perbatasan itu kurang begitu diperhatikan. Desa Telempedeje ini kan ada 7 kampung. Betul. Lah di perbatasan terutama di sebelah ujung barat ini namanya dusun atau kampung Pelengkian. Di situ banyak makam-makam keramat para leluhur yang di situ bisa jadi bahwa beliau-beliau lah yang mendoakan bagaimana Telempedeje ini ada gitu. Itu tidak begitu diperhatikan, terutama dalam akses jalan, akses ke rumah masyarakat dan akses-akses lainnya. Masih belum merata begitu Masih ya, Pak? belum Dan rata. itu yang akan menjadi target Pak Romli ke depan. Ya, rencananya pembangunan harus rata sampai kepada perbatasan seperti itu. Pak Romli alumni Pondok Pesantren Nurul Khalil. Ya. Iya, betul. Otomatis juga meminta restu juga dong dari guru-guru di Pondok Pesantren Nurul Khalil. Bagaimana komunikasi selama ini yang terbangun? Oh iya, jelas. Sebenarnya dari awal saya mengiyakan untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa, saya sowan dulu kepada guru. Langsung pamit begitu ya? Langsung izin, minta izin, restu, ya. minta Minta restu, masukan. Dan saya belum mengatakan bahwa saya ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa, tidak. Tapi minta masukan Kiai, minta masukan Kiai, jika semisal saya mencalonkan kepala desa, bagaimana menurut jenengan? Awalnya seperti itu. Ketika saya minta masukan, saya ceritakan kronologis yang tadi bahwa saya diminta oleh beberapa untuk mencalonkan diri kepala desa dengan alasan-alasan yang tadi itu. Akhirnya beliau itu mengizinkan semua. Jadi semua guru ya, terutama di pondok pesantren saya itu mengizinkan saya dan support saya untuk menjadi kepala desa dengan tanda kutip harus membuat perubahan dan harus bermanfaat kepada masyarakat. Siap, saya bilang seperti itu. Karena bagi saya dalam teori ini ya, Mas ya, calon kepala desa itu harus syaratnya harus ada 3 gitu apa tuh? Minimal harus ada 3. Apa tuh? Yang pertama yang pertama dia harus punya guru. Betul. Dan saya sudah melalui syarat itu. Saya punya guru. Baik itu guru ngaji, guru agama, guru spiritual dan lain-lain. Yang kedua, punya saudara. Jelas saya punya saudara. Karena memang saya orang asli desa Telempedeje. Saya banyak saudara gitu ya. Yang ketiga, punya dana. Lah di dananya ini saya punya, tapi tidak begitu banyak lah. Tapi insya Allah dengan kondisi sosial politik dan kajian-kajian saya tentang teori politik dengan dana yang ada, insya Allah cukuplah untuk mengusung saya menjadi pemenang di pemilihan kepala desa Telempedeje ini. Ini berbicara soal pemenang, kembali lagi ke visi misi tadi. Yang saya tangkap adalah pelayanan publik, administratif, dan juga infrastruktur yang akan digenjot pertama di Telempedeje. Selain itu apa, Pak? Saya semakin penasaran nih. Ini lagi. Saya ini kan alumni Yogyakarta ya. Saya aktif di beberapa organisasi kemahasiswaan. Lah disitulah saya jelas dengan latar belakang saya dan sifat saya yang suka ngopi kemana-mana. Saya kan punya temen nih, baik itu di tingkat DPRD, tingkat provinsi dan tingkat pusat. Lah jadi rencana saya untuk mempercepat pembangunan itu, infrastruktur itu, saya akan bekerja sama dengan instansi pemerintah itu, baik di tingkat daerah, provinsi, dan pusat tentunya. Sepenting apa sih infrastruktur di Telempedeje ini menurut Pak Romli? Sangat penting, Pak. Karena di situ adalah akses bagaimana masyarakat itu beribadah. Akses bagaimana anak muda itu sekolah. Akses bagaimana anak muda itu enak untuk berangkat dan pergi melaksanakan kewajiban baik itu sosial, kemasyarakatan, keagamaan dan lain-lain. Jika jalannya saja, aksesnya saja itu tidak enak, bagaimana dia merasa nyaman untuk pergi melaksanakan kewajibannya? Jadi salah satu indikasi kemajuan sebuah daerah itu adalah infrastruktur yang baik, salah satunya ya. Di samping itu juga kesehatan yang baik kan. Pemerintah membangun Papua bukan Papuanya aja yang dibangun duluan, tapi jalannya dulu. Jadi itu sangat penting sekali dan akan digenjot pertama kali menurut Pak Romli. Insya Allah rencananya seperti terpilih. Selain itu Pak, next ke kerjasama tadi.
Itu gimana? Setelah itu saya akan ini, karena memang sesuai dengan anjuran SDGs ya. SDGs itu kan adalah upaya atau rule model pembangunan yang berkelanjutan yang diinginkan oleh Kementerian Desa dan daerah tertinggal. Desa ya. digital. Salah satunya adalah melibatkan semua lini masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembangunan desa. Oke, caranya? Caranya adalah saya akan memfasilitasi setiap kreativitas kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, terutama pemuda. Terutama pemuda, perempuan. Contoh fasilitasnya adalah kegiatan keagamaan semisal, atau kegiatan olahraga semisal, atau kegiatan apapun yang di situ berdampak positif terhadap masyarakat. Berbicara tentang desa digital tersebut, berarti seluruh masyarakat Telepedeja ini juga bisa mengakses dong transparansi dari kepemimpinan Pak Romli misalkan nanti. Oh ya, harusnya iya. Iya, harusnya iya. Karena memang masyarakat di situ sekarang sudah mulai kan melek digital gitu ya. Emang nggak takut transparansi? Ya harus transparansi. Emang dong, nggak takut? Ya tidak lah Mas. Tidak. Maksudnya gini, apapun yang berhubungan dengan desa kita harus transparansi. Termasuk dana desa? Termasuk dana desa. Yakin nggak takut? Yakin enggak? Buka-bukaan. Ya buka. Ini dana desa untuk apa? Fungsinya untuk apa? Dibelanjakan untuk apa? Begitu. Siap. Akan ditransparansikan semua. Akan kita transparansikan. Dan bahkan itu seharusnya seperti itu. Memang peraturannya seperti itu. Iya betul. Memang seharusnya seperti itu. Jadi kalau saya tidak siap transparansi dong, saya menyalahi aturan dong. Betul. Gitu. Jadi saya juga siap apapun resikonya. Jika saya terpilih sebagai kepala desa Telepedeja, saya akan lakukan itu sesuai dengan peraturan. Seperti itu. Sekarang memang pemerintah kan lagi menggenjot-genjotnya untuk pembangunan desa digital, begitu kan? Iya. Desa digital itu teman-teman seluruh kegiatan ataupun seluruh aktivitas, seluruh pelayanan bisa selesai dari rumah dan lewat mobile, Ya, lewat HP masing-masing, termasuk mengakses penggunaan dana desa. Betul. Begitu. Emang nggak takut Pak Romli? Ya sekiranya itu baik, ngapain ditakutkan Thomas? Transparansi semua ya? Transparansi. Mantap. Transparansi. Kita siap transparansi. Ini direkam loh. Oh iya, nggak apa-apa. Awas nanti misalkan terpilih ya, kita doakan saja semoga Pak Romli ini terpilih. Karena kalau saya melihat dari background knowledge-nya, memang pergerakannya ini sangat luar biasa ya. Presiden mahasiswa, ketua KMBI, ketua Emansi Ansor dan kisah lain sebagainya. Semoga juga nanti terpilih dan dapat membangun desa Telepedeja yang lebih maju lagi. Pertanyaan saya berikutnya, Pak Romli, menyikapi tragedi pertumpahan darah yang diduga kuat karena motifnya adalah kepala desa beberapa hari yang lalu di tengah kota Bangkalan. Iya. Bagaimana Pak Romli menyikapi itu? Wah, itu miris sekali ya Mas ya. Karena bagi saya itu, paham saya itu kan ahlu sunnah wal jamaah gitu ya. Dalam paradigma saya, pemikiran saya itu tidak ada yang namanya jabatan yang perlu dipertaruhkan secara mati-matian gitu ya. Karena bagaimanapun alasannya, apapun resikonya, tidak ada nyawa itu melebihi di atas segalanya gitu ya. Nyawa itu adalah maqasidus syariah gitu ya. Hifdun nafas itu adalah kewajiban. Jadi jangan sampai terjadi tragedi pertumpahan darah terulang lagi. Itu sangat. Karena bagi saya tragedi itu adalah bukan hal yang itu ya. Bagi saya sudah memprediksi hal seperti itu awalnya gitu. Karena lemahnya peraturan Mas Petrus ya. Undang-Undang 51 nomor 222 itu. Karena memang seharusnya bagi saya, karena ini adalah negara demokrasi, bagi saya pribadi ya mohon maaf semuanya, itu harusnya tidak ada pembatasan pencalonan. Oh iya tak? Iya, harusnya tidak ada pembatasan pencalonan gitu. Jika semisal satu desa yang mencalonkan itu 20 orang, ya wes nyalon aja. Gas aja begitu. Gas aja semuanya.
Lah karena ada undang-undang pembatasan pencalonan ini yang berhak mencalonkan yang hanya 5 orang, maka itu secara politik akan digunakan untuk menjegal dan menjatuhkan calon-calon yang lain. Dan itu yang menjadi pemicu konflik. Itu yang menjadi salah satunya, itu yang menjadi pemicu konflik. Dan kita tahu sendiri bahwa di Madura ini harga diri adalah harga mati. Dan baginya jika dia sudah deklarasi mencalonkan diri sebagai kepala desa Pantang dan untuk mundur. dijatuhkan secara tidak terhormat gara-gara administrasi, bagi dia itu adalah harga diri. Oke, baik Pak Romli. Berbicara tentang tragedi tadi, juga sangat penting bagi sebuah desa ini aman, damai, rukun, hingga menjadi satu desa yang maju dan sejahtera juga, seperti apa yang dikatakan oleh Pak Romli ini. Bagaimana Pak Romli menjamin desa Telepedaja ini aman? Misalkan Pak Romli ini nanti terpilih untuk menjadi kepala desa Telepedaja. Terutama ini memang hal yang menjadi kegelisahan di setiap masyarakat Bangkalan ya, terutama pasca terjadinya pilkades, karena biasanya siapapun yang terpilih, pasca terpilihnya itu ada saja keamanan gitu. Betul, ya, masyarakat betul. taknya tetedung biasanya seperti itu. Hal itu saya sikapin di salah satu misi saya adalah dengan memperkuat keamanan itu dengan komunikasi penuh, ngajak kerjasama dengan beberapa tokoh masyarakat yang ahli di bidangnya. Dan didukung dan kerjasama juga dengan TNI Polri, intelijen, dan juga tokoh-tokoh aparatur negara yang memang fokus di bidangnya juga gitu. Selain mengajak kerjasama dengan instansi keamanan terkait, ini bagaimana Pak Romli menjamin bahwa nanti misalkan Pak Romli ini terpilih sebagai kepala desa Telepedaja akan aman? Ya salah satunya mungkin salah satunya jika diterima oleh masyarakat, saya akan pasang CCTV di beberapa pojok-pojok desa kan, didukung dengan itu gitu ya. Jadi pintu masuk desa, semisal ada pintu masuk utama desa itu ada 4 pintu masuk, kita kasih CCTV semisal untuk pemantauan, atau kita kasih ronda yang pos kamling kamling dengan ronda sudut kampung ya gitu. Iya, seperti itu. Tapi, salah satunya seperti itu. Tapi di dalam benak saya. Berbicara tentang kepemudaan, Pak Romli ini masih muda. Tadi disinggung juga bahwa akan memfasilitasi betul. seluruh kegiatan kepemudaan dan juga keagamaan. Iya. Ini bagaimana cara Pak Romli nanti di Telepedaja? Ya karena di Telepedaja itu begini aja dulu deh. Arti kepemudaan, arti pemuda nih bagi Pak Romli nih. Ini bagaimana? Pemuda itu banyak ya dalam beberapa literatur buku ya, bahwa pemuda itu adalah usia di mana belum sampai kepada 40 tahun ya. Makanya gerakan pemuda Ansor itu ketua umumnya pasti umurnya belum 40 tahun karena gerakan pemuda gitu ya. Lah kegiatan pemuda ini itu berbeda-beda di setiap desa. Nah, kalau di desa saya itu umumnya pemuda-pemuda itu senengnya hapsian semisal ya. Oh gitu. Nah, ya. Jadi banyak fakermania, banyak syehermania dan lain-lain di situ. Adem berarti ya. Dan itu berkelompok. Nah, jadi setiap kampung itu ada kelompoknya, ada ketuanya seperti itu. Adem berarti ya Telepedaja. Adem, Pak. Namanya telembeh dari awal asal kata telem, Pak. Telem. Jadi banyak puju di sana. Tentrem, insya Allah adem gitu ya. Jadi calon kepala desanya harus santri, Mas. betul. Ya seperti itulah ya. Dan itu akan difasilitasi oleh Pak Romli. Saya akan fasilitasi. Dalam bentuk misalkan? Dalam bentuk semisal. Contohnya dalam rutinan tahunan ya, hari santri semisal ya, mengadakan hapsian, mendatangkan tokoh kiai dari Bangkalan. Akan didukung penuh itu. Kita dukung penuh di situ. Nah, adapun sumber dananya kita rembuk. Kita rembuk apakah bisa nyari kino tangan. Nyari kino tangan. Lagadunga cenci. Aku nyari kino tangan. Aku nyari kino tangan. Seperti itu. Atau dalam kegiatan lain semisal futsal, sepak bola dan lain-lain. Karena cenderung masyarakat di desa saya itu sukanya olahraga. Fasilitas olahraga begitu masih belum ada. Ada lapangan bola itu, tapi tidak
berada di sentral desa gitu Pak ya. Jadi berada di paling ujung timur. Misalkan nanti pemuda-pemuda nih, Pak Lebun tolong dong bikinin lapangan sepak bola atau apa. Ya kita usahakan Pak. Siap ya? Ya siap. Intinya kita berangkat dari rembukan, kita selesaikan dengan rembukan gitu Pak. Gitu Pak. Jadi ya. kita yong royong. Kita sifatnya yong royong. Mele pada Pak, male pada salpa. Male pada salpa, luar biasa sekali. Pak Romli, terakhir sebelum kita tutup podcast ini, saya ingin Pak Romli memberikan pesan ya, ataupun apa yang penting untuk didengar, khususnya masyarakat desa Telempedeja. Apa nih Pak? Oke, Mator Sekangkong, sebelumnya Mas Badrus ya, saya meminta kepada masyarakat Telempedeja terutama dan juga masyarakat Bangkalan yang akan melakukan penyelenggaraan Pilkades serentak di 2023 ini, mari kita berkompetisi dengan guyup, dengan rukun. Kita hanya musuh dalam politik, tapi kita tidak musuh dalam persaudaraan. Jadi selesai pilihan ya wes, kita masih saudara. Tidak ada yang namanya dendam, tidak ada yang namanya benci, tidak ada yang namanya perpecahan di situ. Mari kita rukun dengan persaudaraan, tidak ada dendam dalam kelebunan, seperti itu. Tagline-nya Yong Royong ya. Yong royong. Sebegitu penting kerukunan bagi Pak Romli. Oh ya penting dong Pak. Karena Pancasila itu ketika kita peras menjadi satu, itu isinya adalah gotong royong. Gotong royong bahasa Indonesianya ketika kita peras lagi dengan bahasa saya, maka menjadi yong royong. Yong Royong. Yong royong. Mari kita yong royong, mari kita kompak, mari kita bersatu untuk menuju desa Telempedeja yang maju, adil dan aman. Tanpa kekompakan, tanpa kerukunan, mustahil desa itu bisa maju gitu ya Pak. Seperti itu. Luar biasa sekali teman-teman subscriber setia dan viewers dari 0% podcast. Permintaan teman-teman semua sudah saya penuhi. Alhamdulillah Pak Romli, calon kepala desa Telempedeja nomor urut 2, berkenan hadir ngobrol di 0% podcast, dan juga mari kita doakan bersama ya Pak ya. Niat baik, ikhtiar baik, visi misi cemerlang yang akan diwujudkan oleh Pak Romli ke depan ini juga bisa diijabah oleh Allah, sehingga nanti desa Telempedeja akan menjadi desa yang lebih maju lagi, yang lebih sejahtera lagi. Demikian, terima kasih. Dan bagi teman-teman yang ingin request nih, Mas Badrus tolong dong bagaimana komunikasikan dengan calon kepala desa A atau kepala desa B, bisa langsung coret-coret di kolom komentar. Dan ataupun pengen Pak Romli ini menjelang pemilihan nanti ngobrol lagi di 0% podcast, monggo coret-coret di kolom komentar. Berkenan hadir Ji. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sukses dan murah rezeki Pak Romli. Siap. Sehat selalu Pak.